Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. aku kedatangan tamu, salah satu teman dari jauh dari Brebes ya, Mas ya. Cirebon Oh, saya. Cirebon ya. Oh, Iya. dari Cirebon. Beliau ini sudah merantau di Jepang kurang lebih 3 tahun. Banyak pengalaman yang beliau dapat dan beliau juga ingin sharing-sharing buat kawan-kawan. Nanti bisa banyak masukan dari beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang sedang menonton. Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Ya, Habib. perkenalkan nama Oke, saya Habib sehat? Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Saya asal dari Cirebon, jadi Jepang baru Baru tiga baru tahun. tiga tahun. Baru itu Iya. baru kalau baru berarti lamanya nggak tahu sampai Namanya kapan. belum tahu. Belum Belum tahu. tahu. Karena kalau orang ke Jepang Mm-mm. 1 tahun, kalau kita nggak betah itu kerasa lama. Tapi 3 tahun kalau kita rasa udah nyaman itu rasa sebentar. Berasa sebentar, Iya, malah pengen nambah terus. nambah dan nambah. Nambah dan nambah. Bisa jadi permanen di sini. Wah, alhamdulillah. Mas Habib, sebelumnya itu berangkat ke Jepang itu tujuannya apa sih? Kenapa kok memutuskan ingin bekerja di Jepang itu kenapa? Dulu belum Jepang itu udah ada niatan sih, pas lulus sekolah kan langsung tahu di apa luar kota. Setelah beberapa tahun udah pengen buat Jepang, hubungin tuh pasti butuh biaya duit kan, nggak Oh iya. sedikit, Mm-mm. pastinya lumayan lah. Nah, terus ya memutuskan untuk Jepang itu untuk masa depan yang lebih baik lah Oh, alhamdulillah. istilahnya. Istilahnya seperti itu. Nah, Nah, terus awalnya step-stepnya bagaimana sih? kalau dari awal proses saya itu daftar lewat Kak, Salah satu LPK eh, di daerah daerah, Cirebon. bukan, saya dapat informasi dari saudara saya sendiri itu dikenalin LPK yang ada di Tangerang. Di Tangerang. Mm-mm. Oh, kalau Tangerang dekat dengan saya. Saya juga di Tangerang. Apa ya? Tinggalnya. Tangerang Oh, mananya? Tangerang daerah Serpong. Daerah Serpong. Heeh. Ah, iya iya. Di sebelah mana itu? Serpongnya. Mana ya? Lupa saya. Lupa. Ah, iya iya. Terus setelah itu? Terus di sana awal daftar LPK itu 3 bulan pendaftaran, belajar sambil nyari job. Hmm, Nah, sambil belajar kita nyari job, ada interview Mensetsu kan, ada lowongan nih kerja di perusahaan ini, mau ikut apa enggak? Kalau ikut didaftarin. Nah, kebetulan dulu itu saya 2 kali pernah ikut setsu Mensetsu. atau interview. Hmm, Yang pertama di perusahaan casting, mas saya gagal di casting. casting. Tahap awal lolos, Heeh. terus yang keduanya itu seleksi lagi, itu Itu gagal. gagal. Nah, Nah, terus terus setelah nunggu itu? nunggu lagi kan. Nah, lain waktu ada job lagi, saya ikut daftar juga. Kebetulan yang kedua ini di perusahaan Tembang atau Bubut. Sembang Bubut. Nah, Hmm, pabrik onderdil tak, dari berapa sekian siswa PK luar juga yang ikut serta, lebih dari 9 dulu itu. oh, udah digabungin itu. Nah, digabung. Heeh. Nah, dari sekian orang peserta, saya lolos tahap pertama. Hmm, Lolos dari 4 orang, empat dari empat orang orang. eh, yang terpilih. Terus di interview lagi, dipilihnya kan 3 orang. Nah, alhamdulillahnya saya pilih dan Iya. diterima. Sebelumnya ada pengalaman sembang nggak? Sebelumnya
belum pernah sih. Belum pernah. Cuma di perusahaan manufaktur pernah Mm-mm. saya. Oh, pernah juga bekerja Perusahaan di Jepang yang ada manufaktur. di Indonesia. Itu pembuatan apa itu? Ya salah satunya ini GS Baterai yang Guys. ada di Kerawang. Iya. Nah, tahun yang kedua di pabrik holding plastik Injection untuk molding. plastik Ya, selama 2 tahun juga. Terus di gudang dan packing di bagian Honda, pengiriman ekspor berarti Malaysia, pengalamannya Thailand. sudah banyak ya di Ya mana-mana. lumayan, Iya iya hampir iya. 5 tahunan lebih. Hampir 5 tahunan Nah, lebih. Terus setelah itu akhirnya malah memutuskan untuk ke memutuskan Jepang. untuk ke Jepang karena ya tahu sendirilah Eh, kerja di Indonesia kan ada batas ini kontrak, oh sistem iya. ini itu, Banyak persyaratan yang banyak ini ya. persyaratan Mm, sehingga umur makin lama kan Makin perusahaan nyari yang baru iya iya. gitu. Mm-mm. Kalau ke Jepang kan nggak ada batas umur lah Hmm, katakanlah. Sini juga banyak toh iya. orang tua, kakek nenek Mm-mm. masih pada kerja, mereka Iya, semangat banget, benar benar lebih benar. dari umur Eh, 50 tahun iya iya. masih kerja Masih mereka, kerja. semangat. Terus ketika interview itu kelanjutannya bagaimana? Lanjutannya karena pas pendaftaran kan 3 bulan sambil nyari job. Nah, pembelajaran harus diselesaikan terlebih dahulu. Terus pembelajaran selesai itu diberikan waktu untuk pulang. Itu pembelajaran sampai bab berapa atau bagaimana? Kalau secara keseluruhan sampai bab 50 Sampai bab dari 50 buku Minano Nihongo Nihongo 1 dan dan 2. 2. Nah, Terus setelah itu dikasih waktu untuk pulang. kasih waktu untuk pulang, kita untuk melunasi biayanya. Oh, berarti di apa LPK tersebut ada biaya untuk pembelajarannya. Ya, Nah, itu kira-kira sampai berapa? dulu pas pendaftaran itu pendaftaran buat masuk dan belajar itu pendaftarannya 8 juta 8 juta. untuk 3 bulan belajar sambil nyari job. Hmm. Untuk biaya makan itu bagaimana? Untuk biaya makan itu pribadi Pribadi. pribadi cuma di sana di kolektif Hmm. buat kita jadwalin tobang bareng Masak tiap sendiri. masak sendiri sama teman-teman asrama Ah, itu itu ya 100 lah. kurang lebih Nah, 100. Terus setelah itu dikasih waktu untuk pulang. itu pulang nanti panggil lagi 3 bulan sebelum keberangkatan untuk pemantapan bahasanya, belajar. Belajar lagi. Iya, Berarti total berapa bulan itu? ya kurang lebih minimal itu ya tergantung apa panggilan dari perusahaan juga. Kalau perusahaan butuh banget nih, ya mau nggak mau Harus cepat ya harus cepat berangkat. Meskipun kita siap nggak siap bahasanya. bahasa metal apa Heeh, segalanya, ya udah kita harus harus berangkat. berangkat karena perusahaan yang minta. Benar benar Kita benar. pun juga pengen toh Mm-mm. berangkat cepet-cepet. Iya benar benar benar. Terus ketika sudah sampai di Jepang nih, ada nggak apa culture shock itu seperti kan di Jepang juga musimnya kan berbeda-beda. Hmm. Terus Pak dari bahasanya juga kan apa walaupun kita sudah belajar di Indonesia sampai bab sekian ya, itu kan pasti kan ada apa kurang pasti lah berbeda gitulah ya. Nah, itu ada nggak apa namanya dari Mas Habib ini rasa belajarnya kurang nih atau musimnya nggak enak nih itu bagaimana? Pasti ada, semua orang pasti merasakan. Mm-mm. Apalagi saya ini awalnya dari mulai nol, nggak tahu itu apa bahasa Jepang, gimana cara nulis, baca dan omongan Jepang itu kayak gimana. Heeh. Pas datang ke Jepang itu ya mau nggak mau apa yang kita sudah pelajari itu yang jadi bekal kita. Kalau dari bekal kita nggak diungkapin, praktekin, Mm-mm. itu nggak bakalan
ini berguna. Benar. Apapun banyak yang kita ingat, kalau kita nggak ucapin, dipraktekin, nggak bakalan ingat. Bahkan jadi lupa semua yang Benar. semua kita belajar. Benar. Ini salah satu pesan manfaat dari beliau, karena memang untuk pembelajaran bahasa Jepang ya, walaupun kita sudah banyak belajar dari buku, tetapi kalau jarang digunakan dalam percakapan, ya itu bisa saja nanti hilang dengan sendirinya ya. Terus juga kita tidak bisa lancar berbahasa kalau kita tidak ngobrol dengan orang Jepang sendiri, ya gitu ya. Ya kalau misalkan masih canggung sama orang Jepang nih, ya sama teman sendiri. gimana. Tapi sini orang Jepang itu welcome kok. Sama orang asing ya. Mereka baik-baik. Baik-baik ya. Dari segala sesuatu yang kita pengen kemana nih, nggak tahu nih, mereka kasih tahu. Mereka juga paham, meskipun bahasa kita acak-acakan, nggak sesuai apa yang kita pelajari dalam sebuah pola kalimat harus kayak gini. Dalam percakapan kita asal ngomong aja, mereka pasti tahu apa itu kosakatanya. Mereka tahu maksud dari kitanya. Maksud dari tujuan kita bicara. Berarti Mas Habib udah 3 tahun ya? Berarti awal kontraknya apa itu? Kontrak magang. Terus setelah magang untuk Tokutegino 1. Itu terus di dari perusahaan yang sama. Ya, itu sama. Pembuatan apa Mas di ini? Pembuatan ini apa? Derdil apa namanya? Spare part mobil. Bagian mesin. Apa ya? Blok mesin. Kopling mesin. Macam-macam sih. Macam-macam. Intinya derdil. Ada kesulitan nggak dalam itu? Penyesuaian bekerja awal ketika datang? Mungkin untuk penyesuaian gak beda jauh di pengalaman yang pernah di Indo kan. Mungkin ya karena cuaca. Pas waktu datang ke Jepang kan, kebetulan dulu itu pas tahun 2022 ini musim panas. Itu pas corona juga ya nggak? Nah itu masa-masa corona. Masa corona? Hampir ini. Terus di perusahaannya itu bagaimana? Tetap beroperasi atau berhenti dulu? Kalau pas zamannya corona, kebetulan waktu Mansetsu interview juga itu melalui Zoom. Nggak bisa langsung tatap. Biasanya si Sacho sama Buconya itu datang ke LPK langsung interview. Oh, biasanya begitu. Chokusetsu kan. Chokusetsu. Cuma karena corona hanya lewat Zoom doang. Sempat terkendala karena corona, nunggu sampai 2 tahun saya. Sampai 2 tahun? Sampai 2 tahun. Dari 2022 itu? Dari daftar itu 2020 saya. 2020 daftarnya? Iya. Terus nunggu karena corona, sempat panggil juga buat ada kabar berangkat. Tahu-taunya cancel lagi, mundur lagi karena corona meningkat. Khawatir ini itu kan. Nah itu kan di cancel ya. Ada nggak sih penyesalan? Ini jelas apa enggak, berangkat apa enggak sih? Gitu. Terus pengen menyerah aja apa enggak? Kalau untuk menyerah, mungkin semua udah ada frustasi waktu itu karena zamannya, karena bukan saya yang sendiri kan. Semua orang udah berapa kali kan lagi mundur lagi. Kalau untuk nggak jadi berangkat, saya nggak ada pemikiran kayak gitu. Oh, nggak ada begitu. Pasti saya berangkat. Berarti tekadnya berangkat. memang sudah memutuskan untuk bekerja di Jepang. Iya. Siapapun kalau pengen Jepang, pasti kalian bisa berangkat. Cuma dengan yakin dan sabaran. Yakin dan kesabaran. Mas Habib
Maaf sebelumnya sudah berkeluarga atau? Alhamdulillah, mudah-mudahan disegerakan. Amin. Amin. Rencana tinggal di Jepang berarti ingin jangka panjang ya? Insya Insya Allah jangka panjang. Kenapa sih nggak ingin pulang aja ke Indonesia Allah. Ya, berkarir? kalau pulang mungkin kita bisa pulang ambil cuti. Tapi Hmm, untuk apa kerja Jepang lebih menjanjikan menjanjikan lah dibanding di di sana. sana. Hanya saja belum ada planning untuk apa kedepannya Ingin bagaimana? bagaimana. Ya, Jepang ya saat ini kenyamanan Oh, berarti kenyamanan kenyamanan didapat. Yang didapat. Biasanya kalau hari libur itu kemana aja? ya. Kalau libur kadang-kadang sih libur, Kadang libur. kadang Berarti libur, masuk terus seringnya masuk lembur Sabtu Minggu antara Sabtu atau Minggu. badan aman? Ya, insya Allah Insya Allah. aman. Kalau kita istirahatnya cukup Mm-mm. aman. Tapi di sini tuh per hari pasti ada lemburnya. Tiap hari alhamdulillah lembur 2 Ada jam. per hari 2 jam. Nah, Untuk Sabtu biasanya Sabtu seharian full. sehari full, kadang apa TJ 8 jam, 11 jam juga Heeh. ada. Itu dihitungnya lembur atau memang bagaimana? Berarti gajinya bulanan atau per jam itu? Kalau saya sendiri untuk gajian di sini perhitungannya per jam. Perhitungannya per jam. Berarti Perhitungan per Sabtu jam. dihitungnya lembur. Sabtu Minggu hitungannya lembur. Hitungannya Hitungannya lembur. lembur. Eh, Berarti sudah lumayan ya melalang Lumayan. buana. Mas Habib di Jepang ini kira-kira punya masalah nggak sih? Keluh kesah dari kehidupannya itu mungkin bisa di sharing-sharing. Kalau di juga lain ada lagi di beda negara kan. Kalau kita nyerah ya kita nggak bisa sampai cita-cita kita. Tapi kalau kita punya tekad terus semangat, kita bertahan, sih itu buat kita semangat terus Buat kita semangat biar nggak terus. kita menyerah. Alhamdulillah. Diminum dulu, Mas. Iya. Nyantai aja kita. Mm. Biasanya kan berarti di Apato itu berapa orang tinggalnya? Di apa tuh sekarang ada 6 orang. Ada 6 orang. 6 orang. Pasti kan di Apato ada ya apa namanya ketidakcocokan, tidak nyamanan di tempat tinggal ya bersama teman-teman. Itu apakah pernah ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan? Gitu kan bisa di sharing-sharing juga ke teman-teman. Nah, kalau untuk cekcok kayak berantem kali itu nggak ada sih. Cuma ya paling kesadaran masing aja. Saudara masing-masing. Tapi di Hmm. sisi lain kita juga kalau ada sesuatu kita udangi gimana nih Egois. sepatu kita aman buat tinggal juga. Hmm. Kalau ada main enak kan, Kalau kotor ya berantakan. apalagi Saco kalau datang ini kotor gimana nggak Saconya sering datang ke ini. kadang-kadang Kadang-kadang datang. kadang-kadang Itu mengontrol saja atau bagaimana? ya kalau ada keperluan datang Oh, berarti datang pun dia kadang nggak
ngabarin dulu, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang aja Iya. ngecek gitu. Makanya, Hmm. terutama hal makanan. Hal makan Makanan bagaimana? kayak masakan gitu kan. Heeh. Musim panas gini kan, makanan kalau nggak buat dimasukin kulkas itu bau kan, Iya benar-benar. cepat basi. Cepat basi ya. Benar-benar. Nah ini buat kawan-kawan. Emang kalau pas musim panas makanan nggak dimasukin itu cepat Cepat basi. basi. Terus juga terkadang sampah ya. Kalau Betul. kita menumpuk tidak cepat dibuang itu biasanya bisa menimbulkan belatung, ada. Betul. Terus baunya menyengat Hmm. gitu ya. Biasanya seperti itu. Mas Habib senang nggak sih sudah apa kan dulu ingin berangkat ke Jepang ya kerja di Jepang gitu. Terus sudah tercapai nih cita-citanya bekerja di Jepang. Terus punya harapan lebih nggak sih ke depannya seperti apa? Kalau senang lah, banyak orang loh yang ada juga yang tipu kayak gitu kan. Kena tipu dalam hal Ya bagaimana? kayak kayaknya nggak amanah kayak gitu kan. Hmm, Kalau lewat calo gitu lewat kan, calo kita gitu. udah bayar keluarin uang banyak, pokoknya Oh, banyak yang begitu ya? ada yang kayak Ada gitu. yang gitu ya? Itu memang terkadang juga kesalahan dari kita juga. Karena kita tidak mencari informasi secara jelas tentang apa LPK tersebut. Makanya saya ini membuka podcast ini untuk sharing-sharing bersama teman-teman. Jangan sampai buat teman-teman yang ingin datang ke Jepang itu malah salah langkah. Salah langkah, duit sudah habis, tidak berangkat ke Jepang. Kalau duitnya itu pribadi, tapi kalau duitnya itu hasil minjam sana sini itu kan jauh lebih pusing itu lagi. jauh lebih pusing lagi, ya Bukan kan? cuma uang juga yang Hmm, kita keluarin, mm-mm. udah waktu, tenaga, Mm-mm. banyak. Banyak ya. Mudah-mudahan buat kawan-kawan yang ingin berangkat, memang untuk mencari LPK itu kalau dibilang susah, ya nggak susah-susah banget. Kalau kita Ya. punya informasi lebih, ya. Betul. Makanya sebelum berangkat ke Jepang, memutuskan untuk kerja ke Jepang, itu sebaiknya dicari dulu. Ini LPK sudah amanah belum? Sudah bisa memberangkatkan orang ke Jepang atau belum? Gitu. Ya. Terus juga biasanya kan untuk berangkat ke Jepang itu membutuhkan dana ya. Pasti. Entah itu dana untuk kehidupan di LPK atau dana untuk kehidupan untuk belajar ya. Untuk belajar, terus juga ketika sudah berangkat ke Jepang, itu pasti ada dana yang harus dikeluarkan. Ya, itu mungkin kurang lebih saat ini ya mungkin sekitar 35 atau 40 saya kurang paham itu. Ketika sudah sampai di Jepang gitu. Ada yang bisa menggunakan dana talang juga, ada juga yang bisa cash sebelum berangkat. Nah, kalau Mas Habib itu dulu bagaimana? Kalau saya dulu alhamdulillahnya pakai uang pribadi. Uang pribadi. Kan sudah kerja dulu tuh. Mm-mm. Saya tabungin, Ya. udah punya modal sekiranya cukup, Mm-mm. baru saya Oh, begitu ya ya. nggak potin orang tua lah istilahnya. Benar-benar. Kayak Nah, gitu. ini bisa juga buat pelajaran kita mempersiapkan dulu dengan uang pribadi ya. Kalau memang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan uang ya. Tapi juga kalau tidak ada kemampuan untuk mengumpulkan uang, mungkin bisa juga ketika sudah masuk LPK ditanya, ini perjanjiannya bagaimana? Dari awal mendingan harus ditanya gitu. Kadang kan ada yang harus menggadaikan sertifikat sebelum berangkat gitu. Nah, itu harus benar-benar ditanya dengan jelas. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk LPK, terus sudah belajar beberapa lama, nah, kita malah baru tahu informasi seperti itu. Kan itu malah takutnya memberatkan dari diri kita atau dari orang tua kita. Sebaiknya harus ditanya seperti itu. Berarti itu LPK rekomendasi dari saudara ya? Dari saudara.
saudara dekat atau Ya dari atau saudara dekat teman sih. yang jadi saudara? Enggak, saudara Dari sendiri. saudara ya. Ya. Kenapa nggak memutuskan untuk merantau ke apa seperti Taiwan atau Malaysia? Kan biasanya dari apa asal Mas Habib kan banyak juga yang merantau ya, atau ke Korea itu kan juga apa gajinya lebih besar ya bukannya kalau ke Korea ya? Ya kalau Korea memang jauh lebih gede untuk Hmm, gaji. Cuma saya lebih tertarik ke Jepang. lebih tertarik. Apa Tuh. karena dulu sering nonton apa film-film Jepang atau bagaimana? Kok Mungkin tertarik di Jepang? Kenapa itu? ya pas kerja kan dari perusahaan Jepang tuh yang ada di Indonesia, pernah Mm-mm. bekerja juga. Terus di Jepang kan negara yang maju tuh, yang segala sesuatu aturannya sangat tertib, negara yang bersih, Mm-mm. maju, Mm-mm. yang tepat waktu, disiplin. Mm-mm. Oh, dari situ Dari ada situ ketertarikannya. betul. Iya. Terus kan sudah di Jepang nih. Kan di biasanya itu apa namanya? Untuk ibadah ya. Itu kan agak sulit ya untuk membagi waktunya ya. Ya, Nah, kalau dari Mas Habib itu kira-kira ada nggak sih pesan-pesan? ya kalau di Jepang memang tiap perusahaan beda-beda. Ada yang menyediakan buat ibadah, ada yang nggak ada. Cuma pintar-pintar saja itu waktu kita tiba buat sholat itu kita sholat itu aja. Di tempat Mas Habib ada tempat untuk ini ibadah juga. Kalau perusahaan saya nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti bisa di kodo nanti setelah Ya pulang gitu. bisa di celah-celah waktu istirahat Mm-mm. 10 menit kayak gitu, Ah, dimana ya pintar-pintarnya kita aja Sepintar-pintarannya kita ya. membagi waktu Iya iya. itu Kadang kan sebisa mungkin jangan sampai tinggal. tuh alhamdulillah. Nah, kenapa kok kan saya mengenal Mas Habib ini alhamdulillah kalau menurut saya beliau ini pribadi yang sangat baik lah, tekun juga dalam beribadah ya. Makanya apa saya mengundang beliau sedikit untuk sharing-sharing begitu. Untuk apa berbagi pengalaman gitu tentang pengalaman kerja di Jepang atau ibadahnya gitu. Kenapa kok bisa tetap apa konsisten gitu dalam menjaga beribadah? Karena ibadah kan emang kewajiban kita toh, Benar. Heeh. selain kerja Mm-mm. emang kerja juga ibadah, Mm-mm. cuma sholat itu jangan sampai. Iya iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sering ikut pengajian-pengajian nggak kalau di sini berarti? Alhamdulillahnya dari apa tuh dekat ada masjid, Oh, ada masjid di dekat apa tuh? dekat apa Itu tuh berapa ini jaraknya? sekitar 10 menit lah Sekitar naik sepeda. naik sepeda. Naik sepeda Oh, iya iya. kalau malam minggu biasanya Mm-mm. ada Setelah Mbak Daisha. pengajian, cuma di masjid itu bukan orang Indo yang Ceramah. ceramah, Itu orang mana? orang Sri. Sri Lanka. Nah, Untuk penjelasannya itu menggunakan apa? bahasanya pakai bahasa Sri Lanka, Bahasa Sri Lanka. cuma di sana kan kita bukan orang Indo orang Mm-mm. sini ini kan, ya kita juga di sana pasti sama-sama Muslim kan, Mm-mm. kita semua di sana saudara. Kita Merangkul ya. banyak kenal juga teman dari negara, orang negara lain pun ngelihat, wah ini orang Indo nih, sering ke masjid, sering Mm. ngumpul bareng tuh, meskipun kita nggak tahu bahasanya tapi mereka itu baik. Mereka baik ya. Baik Yang penting juga niat kita niat ya kita. untuk datang ke tempat tersebut.
salah satu masukan juga dari Mas Habib. Memang untuk menjalankan ibadah itu terkadang susah ya. Susah. Di Harus dipaksa. Harus memang. dipaksa Harus ya. dipaksa. Walaupun sudah di Jepang ataupun tidak di Jepang juga Betul. terkadang memang susah ya, harus dipaksa ya. Terkadang kan rasa malas juga pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kalau sudah sering dipaksa itu dengan sendirinya memang ini kewajiban nih. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa ya. Benar. Berarti Mas Habib ini kan mau tahun keempat ya? Iya. Mau tahun keempat. Itu ada rencana pulang? Rencana pulang insya Allah nanti bulan 9 akhir saya izin cuti pulang. Izin cuti buat pulang. Biasanya dari perusahaan itu kan untuk izin cuti kan agak susah ya. Nah, kalau dari Mas Habib sendiri itu bagaimana? Kalau saya sendiri di perusahaan saya alhamdulillahnya dikasih. Itu berapa lama izin cuti? Kebanyakan kan teman-teman yang pulang itu 1 bulan, 2 bulan, maksimalnya 3 bulan. Nah, kebetulan saya buat pulang itu 4 bulan. Minta 4 bulan. Dikasih. Alhamdulillah. Itu untuk bayar apatonya bagaimana itu nanti? Itu nanti diobrolin sama perusahaan. Diobrolin sama perusahaan. Supaya kita pulang-pulang tapi banyak potongan juga, jadi tekor kita. Benar. Orang Indonesianya ada berapa di ini? Kalau perusahaan saya banyak. Ada banyak? Hampir 80%. Oh, hampir 80%? 80% orang Indo. Orang Indo? Ya, macam-macam. Macam-macam statusnya banyak ya? Ya. Kenapa ya? Kok dari itu tidak banyak merekrut dari orang Jepangnya sendiri gitu? Mungkin si Saconya suka sama orang Indo. Orangnya rajin-rajin, semangat kerjanya. Apapun dilakukan ya. Nurut lah ya. Iya. Memang kalau Saconya sudah ada ketertarikan dengan orang Indo, pasti sering banyak merekrut ya. Apalagi Saconya juga pernah ke Indonesia ya. Betul sekali. Tahu lingkungan Indonesia. Untuk negara lain ada nggak yang di ini? Negara lain ada orang Vietnam. Orang Vietnam hanya sebagian orang. Terus yang dari Filipina itu cuma 2 orang sebagai supir truk. Cuma 2 orang. Cuma 2. Oh, itu dia sudah lama berarti sebagai supir truk atau bagaimana? Kalau untuk jarang juga ya, orang dari negara lain bisa kerja sebagai supir truk, ya kan? Jangan ada yang baru masuk karena nggak betah apa gimana. Emangnya kerjanya sangat berat atau bagaimana? Mungkin di cuaca aja. Di cuaca. Pernah sakit yang berlebihan yang sampai masuk rumah sakit? Alhamdulillah. Jangan sampai. Syukur. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga badan. Memang sehat itu mahal ya. Apalagi kalau sudah sampai Jepang masuk rumah sakit kan, apalagi kita juga di negara orang tidak ada saudara kandung, ada juga yang tidak ada saudara kandung di Jepang ya, seperti orang tua. Apalagi kita sudah masuk rumah sakit itu pasti bisa mengkhawatirkan dan menyusahkan juga takutnya. Itu ya. Berarti Mas Habib ini rencananya kan pulang ya, balik lagi ke sini ya. Ada rencana untuk ngambil TG2-nya ke depannya? Kemungkinan ada. Ya kita jalanin aja dulu yang ada. Untuk langkah selanjutnya kita gimana menyesuaikan ya. Penting jangan keluar dari jalur target kita lah istilahnya. Benar. Terkadang kan ada Mas, kalau kita sudah di Jepang nih, gaji kita kurang nih, nggak cukup nih, lemburannya kecil nih, ya kan, pindah
belum ada setengah tahun pindah. Yaitu pandangan dari Mas Habib itu bagaimana? Kalau dari saya mah gaji gede nggak bakal menentukan kebahagiaan. Yang penting kenyamanan, berapapun gajinya ya kita seneng toh. Kalau gaji kita gede cuma nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa, jauh dari transportasi, beli makan dari segala macam, ya kayak hampa juga kan Bener. perasaannya. Hmm, Percuma. percuma ya. Percuma. Berarti beliau ini mencari salah satu bukan hanya soal gaji tapi juga kenyamanan yang didapat ya. Benar. Kadang kalau gaji besarnya nggak nyaman juga pikiran ya, beban juga ya. Nah, dari Saco ya, apakah pernah memberikan sesuatu itu apresiasi datang ke Apato, bawa barang bingkisan? Kayak tanah Heeh. ada budaya ini, ada budaya apa talan ikut apa, Iya. tradisi mereka juga ikut tani Heeh. di Saco. Nah, pas waktu momen tal itu kita kan sebagai muslim kan, ya karena pemberian dari Saco ya kita terima. Itu bingkisan kue. Salah satu bingkisan. Susah nggak sih di Jepang nih kan apa namanya untuk makanan kan terkadang maaf ya buat yang muslim ataupun yang tidak muslim ya, kan bukan maksud kita ingin menyindir atau bagaimana ya. Untuk Mas Habib ini untuk makanan ya pastikan yang mengandung halal atau tidak halal itu susah nggak sih untuk menemukan makanan tersebut? Ya kalau untuk saya alhamdulillahnya di daerah saya ada tuh warung halal Halal food. Ada. Jadi itu udah pasti jamin kualitas halalnya dari macam negara. Makanan dari Indo pun ada. Ada bumbu macam-macam ya. Sudah pasti halal. Berarti seringnya belanja di tempat halal food. Kadang kan ada yang kandungannya ini ya kan pasti. Iya. Di hal lain juga mau pengen nyoba suatu makanan yang pengen makan pangan enak gitu kan. Kita pun bisa download aplikasi yang itu juga itu bisa ya. Nah dari situ berarti ketahuan ya. Tapi kalau kita ragu nih lebih baik jangan. Kalau jangan nggak makan dong. Ya kalau nggak nanya aja. Ya kan bisa juga bertanya ya. Bisa. Makanannya mengandung apa gitu ya. Yang penting kita tahulah apa nama-nama yang bahan makanan yang nggak boleh sama yang haram kayak babi kan. Kita tahu tulisan. Berarti senang ya udah di Jepang, udah pengen pulang ya. Alhamdulillah banyak temen juga. Ada keluh kesah nggak dari Mas Habib ya buat teman-teman kita yang ingin berangkat ke Jepang gitu, terus atau yang sudah di Jepang, jangan sampai teman-teman kita ini yang ingin berangkat ke Jepang beliau ini salah langkah gitu. Ada kira-kira pesan dari Mas Habib ya untuk teman-teman buat yang pengen Jepang ya carilah LPK yang amanah, yang sudah pasti ada bukti memberangkatkan siswanya ke Jepang dan bertanggung jawab dari awal keberangkatan sampai siswanya pulang juga itu. Terus
untuk berangkat ke Jepang pun bukan sekedar hal yang gampang, butuh pengorbanan yang lebih dan lebih. Belajar pun kita harus sungguh-sungguh belajar, karena hanya di LPK itu waktu untuk benar-benar fokus belajar. Di sini kita kalau udah kerja ya sibuk kerja, pulang boro-boro belajar, udah capek dulu, belum masak, belum ini itu. Hanya di LPK lah yang ini. Ya pinter-pinter kita aja sih buat nyari celahnya buat ini. Gimana mau kita ke depannya. Terus buat teman-teman yang sudah di Jepang, ya selesaikan kontraknya, jangan bikin mencoreng Indonesia, biar nggak apa, untuk teman-teman yang mau berangkat kan, karena satu kesalahan nama negara Indonesia buruk bisa mengakibatkan teman-teman yang mau berangkat jadi tersorong juga, terhalang karena sesuatu yang hal buruk. Ada lagi? Gitu aja. Alhamdulillah banyak sekali pesan manfaat yang kita dapat dari Mas Habib, karena beliau ini kan juga sudah punya banyak pengalaman di Jepang ya. Keluh kesahnya juga. Semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan sampai salah langkah ke depannya. Ingin seperti apa, terus juga jangan sampai mencoreng nama baik negara kita sendiri ya. Takutnya malah kita menutup rezeki orang-orang yang ingin berangkat. Ya. Itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sangat-sangat bermanfaat, membantu. Terima kasih banyak buat Mas Habib sudah sharing-sharing. Masukan Mas Habib ini sangat berguna, berarti buat teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih buat Mas Habib. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Alhamdulillah.